Halo, selamat datang di Kongkonya TV. Ini adalah video prediksi atau preview ya match antara Manchester United melawan West Ham di Liga Inggris Premier League. Ya, sorry gue nggak bisa live besok, makanya gue bikin video ya untuk preview kali ini. Semoga kalian sama aja lah ya antara live sama bikin video. Lawan West Ham ya, West Ham ini sekarang di peringkat 4 kalau nggak salah ya, peringkat 4. Sebentar, gue lihat tabelnya dulu. Peringkat 4 dengan nilai 37. Sementara kita peringkat 7 dengan nilai 35. Ya, artinya apa? Kalau kita menang lawan West Ham, itu kita udah bisa naik lah. Minimal lewatin West Ham. Beda 1 poin. Minimal lewatin West Ham. Jadi, ini sebuah game yang sangat penting ya. Dan juga ini game terakhir kalau nggak salah sampai international break. Minggu depan international break. Jadi, gue sih pengen kita mengakhiri bulan ini dengan yang positif ya, dengan nilai positif. Toh anyway, gue bilang di dua pertandingan terakhir kita udah mulai semangatnya ada gitu loh ya, semangatnya ada, body language sangat bagus gitu. Kita pressing, kita ngejar bola, itu sangat positif kalau menurut gue ya. Oke lah, sistem pressingnya mungkin masih belum sesuai Rangnick atau apa, tapi setidaknya kita mau fight for the ball, itu yang paling penting ya. Jangan sampai kayak sebelumnya gitu kan ya. Aduh, nunggu apa, kita main mid block, nunggu bola datang ke kita ya, dimana selalu terlambat ya. So, itu udah keburu kehilangan duluan. Jadi itu sangat penting ya. West Ham jelas bukan lawan yang mudah ya. Sebenarnya ini gue sedih sih ngomong begini. Gue ngomong lawan West Ham big match itu gue sedih ya. Gue bilang lawan West Ham itu nggak mudah, itu gue sedih jujur aja, karena harusnya kita ngomong ini tuh kalau ngelawan Liverpool, lawan Man City, lawan Chelsea. Sementara ketemu yang lain tuh harusnya kita harus bisa confident ya, itu adalah tim yang untuk kontender juara. Tapi faktanya adalah ya kita fighting for top 4. Jadi emang bener besok ini tuh kita ya big match gitu, termasuk big match lawan West Ham. Ya, sedih gue ngomongnya, tapi itu adalah fakta ya. West Ham tim yang bagus, gimana pun juga dia cukup konsisten musim ini ya. Dia terakhir kalah lawan Leeds kalau nggak saya 2-3. Tapi terlepas dari itu, menurut gue sih mereka cukup konsisten. Tapi West Ham adalah West Ham ya. Gue tetap merasa kita tuh tim yang lebih bagus dari dia, terutama dari materi pemain. Ya mungkin dari konsistensi kita masih kalah dari West Ham ya, karena mereka pemainnya kan udah sering main bareng gitu kan ya. Kita ini under ini kan masih banyak eksperimen, benar nggak, dari 4-2-2-2 ya kan, terus kita sempat main 4-4-2 diamond, benar nggak ya, cuma setengah babak lah, gue lupa lawan siapa. Terus kita sempat main 4-2-3-1, dan terakhir ini 2 match terakhir ini gue lihat kita main 4-3-3 ya, 4-3-3. Walaupun di live score tulisannya 4-2-3-1, udah kelihatan banget dari segi movement, dari segi positioningnya Bruno, kita main 4-3-3. Akhirnya, benar nggak? Akhirnya, kalian kan selalu pengen bilang, kenapa nggak main 4-3-3? Kenapa nggak main 4-3-3? Akhirnya kita main 4-3-3 dengan Bruno sebagai central midfield ketiga ya, dan juga McFred lah ya, mau ngomong apa lagi. Tapi gue bener-bener positif melawan West Ham ya, feeling gue tuh bagus ya. Oke lah, dia ada pemain-pemain yang apa ya, maksudnya termasuk talented lah ya kalau gue bisa bilang ya, dan juga berbahaya. Ya kayak macamnya Jared Bowen ya, Declan Rice jelas. Nah, Thomas Soucek, gue nggak tahu Thomas Soucek bisa main atau enggak ya. Kalau nggak salah dia cedera ya di 2 game terakhir. Kalau nggak cedera COVID, gue nggak tahu. Soucek sama Zuma kalau nggak salah kan 2 game terakhir nggak main, tapi kemungkinan bisa main lawan kita ya, kemungkinan. Nah, kalau Soucek sama Declan Rice main, menurut gue sih sangat berbahaya, karena itu 2 midfield sangat kuat sekali ya. Declan Rice yang lebih defensif, Soucek yang lebih box to box. Ini dua defensif dua midfield sangat kuat ya. Mereka biasanya main 4-2-3-1 by the way. Ya, tapi mereka punya striker pun kuat ya, si Mikel Antonio, dan juga Jared Bowen yang sangat kencang, dan biasanya dia pakai siapa ya? Fornals, Ben Rama ya, oke lah mereka ya, benar kayak di kiri sama di tengahnya. Jadi terlepas dari itu, ini masalah battle of midfield juga ya. Kita bisa nggak menang lawan midfieldnya mereka? Cuman gue bakal lebih confident kalau sinarnya Soucek nggak main. Kalau cuma Declan Rice yang main ya, kalau nggak salah ganti Soucek Lanzini ya. Menurut gue sih itu harusnya kita bisa handle West Ham dengan baik ya. Permasalahannya Manchester United kan selalu gitu ya. Kita menang nggak battle of midfield. Kalau kita menang battle of midfield, harusnya sih smooth sailing lah pertandingan ini ya. Jadi kalau dari segi formasi gue pilih 4-3-3 ya. Ini 4-3-3, ingat tuh, kita nggak main 4-2-3-1, tapi kita main 4-3-3. Ya, yang menarik dari formasinya Rangnick adalah ya, di mana-mana kan kita selalu sering lihat Fred itu biasanya di kiri ya. Biasanya di kiri di sini. Ya, Fernandes yang di kanan, McTominay tengah, benar nggak? Tapi dia selalu mainin Fred di kanan. Ya, ini sangat menarik kalau gue bilang dari pemilihan taktiknya si siapa,
si Rangnick ya. Mungkin dia mikir pengen Bruno lebih ke arah nusuk ke dalam gitu kan, karena kan dia kaki kanan yang jalan Bruno, sementara Fred kaki kiri yang jalan. Jadi mungkin seperti itu kali ya. Mungkin mereka pengen Rangnick pengen Fernandes sama Fred itu fungsinya lebih ke apa, ke menguasain half space itu, bukan go wide ya, bukan kasih crossing. Ya makanya dituker. Ya mungkin. Ya kalau kan nggak masuk akal. Kalau emang pengen Bruno crossing ya dia harus di kanan, lebih natural untuk crossing ya, atau Fred di kiri lebih natural untuk crossing. Tapi enggak. Dari kemarin 2 game terakhir Fernandes selalu di kiri sini dan Fred selalu di kanan. Ya ini feeling gue gitu, antara dia pengen menangin half space untuk lebih kena penetrasi di tengah, atau enggak untuk menanggulangi ya, biasanya kan mainnya Greenwood dan Dalot ya, untuk menanggulangi lemahnya defensif kita di kanan kalau Greenwood sama Dalot yang main. Jadi Fred ditaruh di kanan ya. Karena gimana pun juga Fred kan daya juangnya tuh kayak udah nggak ada, ya napasnya kayak udah nggak ada habis-habisnya, bener nggak? Jadi itu yang menarik dari 4-3-3-nya si Rangnick ya. Terlepas dari itu, gue bilang sih kita punya kiper udah pasti harus De Gea ya. Dean Henderson udah pemilihan pemainnya ya, De Gea udah pasti harus main ya, udah nggak perlu ditanya lagi, nggak perlu didebatkan lagi ya. Gue pilih Luke Shaw ketimbang Telles di kiri ya, karena menurut gue sih ya, lawan West Ham nggak bisa dianggap remeh ya. Kalau gue selalu berpendapat Telles sama Luke Shaw, gue lebih suka Luke Shaw. Gue lebih pikir Luke Shaw tuh lebih komplit ya, defense bagus, offense bagus, speed juga bagus ya. Jadi kalau gue bilang sih Luke Shaw, gue lebih milih Luke Shaw ketimbang Alex Telles di kiri, untuk di kiri ya. Sampai detik ini pun gue masih ngomong begitu ya. Oke lah, Telles mungkin crossingan lebih keren, tapi tetap aja kita perlu balance ya. Apalagi di kanan kalau ada Dalot itu kan bener-bener apa namanya, kita punya defensif tuh sangat kadang suka rentan ya, terutama Dalot tuh. Jadi kalau orang bilang Dalot defensif tuh nggak gitu bagus, itu menurut gue sih rada bener ya. Dia nggak jelek tapi nggak sebagus AWB untuk defensif lah, bener nggak ya. Kalau ada AWB di kanan kayaknya lebih tenang. Tapi tetap aja gitu, kalau kita nyerang AWB nyerang kan kita juga nggak tenang gitu kan. Jadi susah bener-bener susah. Kanan ini susah. Dalot terlalu ofensif, defensifnya kurang. Wan-Bissaka terlalu defensif, ofensifnya kurang ya. Jadi gitu. Cuma untuk game ini ya, kalau seandainya si Rangnick memilih Aaron Wan-Bissaka pun gue juga nggak masalah sih di kanan ya. Defender gue pilih Maguire Varane ya. Kenapa Maguire Varane, kenapa nggak Varane Lindelof ya? Lindelof kemarin ada sempat kayak jatuh ya atau apa ya, punggungnya kena lagi kayaknya. Tapi bukan cedera sih, cuma sedikit knock sedikit doang lah. Tapi tetap aja Maguire masih pakai ban kapten ya. Kemarin pasti substitusi masuk pun ban kapten dipegang dia lagi. Jadi kalau dia available udah pasti 100% bakal dimainin sama Rangnick, nggak mungkin nggak ya. Jadi Maguire Varane sih udah kemungkinan besar bakal main. Ya, untuk midfield 3 jelas McFred itu adalah favorit semua pelatih Manchester United, makanya gue bilang sih mereka bakal main ya. Dan Fernandes di kiri, itu nggak mau gimana lagi, itu nggak bisa diapa-apain ya. Kalau mau eksperimen sih gue pengen lihat Sancho, misalnya Sancho jadi central midfield kanan, gue pengen lihat juga karena Sancho kan pemain kreatif ya, tapi kayak gaya-gaya dia sih seorang lebih kental ke arah winger gitu loh ya, kayak jadi gue nggak tahu deh itu bisa atau enggak ya. Cuman kalau kita bisa lihat ya, gue selalu bilang pemain yang jago adalah pemain yang bisa adaptasi, benar nggak? Lu disuruh roll apa dia harusnya bisa melakukan itu ya, bukan cuma katro main satu gaya doang ya. Itu penting ya, kayak Bernardo Silva aja lah yang tadi dari winger di kanan, bener nggak, akhirnya diturunin jadi central midfield, gacor-gacor aja kan, bener nggak? Jadi itu semua tergantung dari pemainnya. Tapi gue jujur kalau emang lagi bosen gitu ngeliat Fred ya, menurut gue sih nggak masalah taruh Sancho di kanan sini ya, di midfield kanan ya. Tapi gue yakin sih harusnya McFred yang main ya. Untuk penyerang gue pilih Rashford kiri, Ronaldo dan Sancho kanan ya. Oke, kalian pasti bilang kok kenapa nggak main Elanga? Kenapa nggak main Elanga? Sekarang kan ini kan bener-bener lagi hot banget Elanga ya. Tapi sorry aja, kalau gue bilang sih kemarin dia nggak mainnya nggak gitu bagus. Oke, penting banget golnya dia, yang gol pertama itu, karena itu bikin kita jadi semangat, bikin kita jadi beda ya kan. Tapi ya gitu, sampai gol itu terjadi, gue melihat dia tuh 11-12 sama Rashford. Mirip banget kayak Rashford. Dia tuh seorang bowler ya kan. Coba gocek-gocek ngelewatin pemain, which is nggak salah juga gitu. Tapi bukan berarti dia lebih bagus dari Rashford gitu sekarang ini. Dan Rashford baru ngegolin, menurut gue itu penting banget, dan gue pengen lihat Rashford balik gacor lagi ya. Sorry aja ya kalian mau pendapat beda, tapi itu yang gue pengen lihat. Gue pengen Rashford gacor lagi, gue pengen lihat Sancho gacor, gue pengen lihat Greenwood gacor, karena itu masa depan kita gitu ya.
Elangga kan masih baru terobosan baru ya kan. Mendingan dia dikasih santai, udah ngegol dikasih santai dulu istirahat, benar nggak? Atau dia udah main 2 kali, benar. Rashford harus main kalau gue bilang, Rashford harus start ya. Di kanan apa gue taruh Sancho ya karena kemarin itu jelas banget ya kita kurang kreativitas. Mungkin ada faktor tempo juga sih, kita main terlalu lambat ya, dan ini harus dibenahi juga oleh Rangnick dan juga Bruno Fernandes ya, karena menurut gue dia yang memperlambat tempo. Penting banget ada Sancho untuk ngebantu kreativitas, gitu aja sih kalau menurut gue ya. Tapi mungkin banget dia bakal main Greenwood lagi ya, dan kalau gue pengen Sancho main sih, gue jujur aja ya. Dia pembelian termahal kita, gue pengen dia sukses di Manchester United ya, bukannya enggak ya. Toh dia itu tipe winger yang berbeda gitu, tipe penyerang yang beda dari Rashford ataupun Greenwood ya. Kalau Rashford Greenwood mau mikirin yang ngegolin, Rashford ke arah gocek, Greenwood ke arah finishing ya, Sancho ke arah kreativitas. Makanya gue bilang sih penting untuk ngebalance daripada Rashford, Ronaldo sama Greenwood yang otaknya ngegolin doang, mendingan ada Sancho gitu. Kalau gue bilang sih itu penting sekali ya. Dan Ronaldo striker, dan jujur gue nggak masalah sih kalau Ronaldo mau diganti sama Cavani ya. Sekali lagi reaksi gue ya, dia ngambek, menurut gue sih ya so what gitu kan ya. You're not the coach, benar kan. Dan ini bukan Ronaldo FC ya, ini Manchester United ya. Manchester United ya, kita nggak ya peduli amat gitu, benar nggak ya kan. We want to win ya, we want to perform gitu aja ya kan. Kalau emang dia diganti ya diganti, mau gimana lagi ya. Jadi itu, gue nggak masalah kalau Ronaldo main atau Cavani main, gue nggak masalah ya. Pilihan pemain gue seperti ini. Gimana dengan prediksi skor? Nah, kalian menurut kalian gimana prediksi skor ya? Coba di komen ya. Kalau gue sih jujur, gue tetap optimis ya. Terutama dari 2 game terakhir ya. Walaupun kita ada seri lawan Aston Villa dan juga kita menang 3-1-3, dan walaupun kurang meyakinkan lah dari 2 game ini, tapi gue suka ngeliat daya juang kita. Dan menurut gue kalau kita keep it up ya, kita berani main high press, pressingannya, intensitasnya tinggi gitu kan ya, dan energinya juga tinggi gitu, nggak cuma setengah-setengah. Menurut gue sih kita bisa banget menang lawan West Ham ya, bisa banget kalau gue bilang ya. Jadi kalau gue bilang dari segi prediksi skor gue adalah kita menang 2-1 ya, 2-1 clean sheet. Feeling gue sih berat ya. Bisa banget clean sheet, tapi I don't think so karena West Ham sendiri counter attack-nya berbahaya. Si Jarrod Bowen tuh kenceng banget loh ya, apalagi kalau misalnya Maguire main, Jarrod Bowen, wah bahaya. Ya, jadi itu, kalau gue bilang sih kita menang 2-1 prediksi gue ya. Oke, kita selanjutnya kita lihat ada pertandingan apa lagi ya. Bentar. Ada big match nggak ya? Oke, Watford, Everton, Aston Villa nggak penting, Leeds, Manchester United, West Ham, Man City ketemu Southampton ya. Man City kayaknya sih udah auto juara ya kalau gue bilang ya. Saat ini sih udah susah diberhentiin sih kalau dia. Liverpool, Crystal Palace. Jadi Man City, Southampton sih harusnya menang ya. Liverpool, Crystal Palace pun harusnya menang. Tapi Liverpool tanpa salah Mane sih gue sih nggak yakin ya dia bisa gacor gitu loh kalau gue bilang ya. Mengandalkan Minamino kan, menang sama siapa, si Diogo Jota ya. Gue bilang sih belum terbukti banget lah ya. Jadi ini mungkin bisa ada kejutan loh Crystal Palace ya. Arsenal ketemu Burnley, harusnya sih auto menang ya. Arsenal, Leicester, Brighton, Chelsea, Tottenham. Nah ini menarik nih Chelsea, Tottenham ya. Chelsea lagi drop banget ya. Pas lawan si Pep sih nggak banget tuh Chelsea tuh, asli parah. Menurut gue sih Chelsea ya kemungkinan besar sih mereka terlalu bergantung sama mereka punya midfield 2 ya, antara Jorginho ataupun Kante. Kalau mereka berdua main bagus ya, menurut gue sih berat untuk Chelsea menang. Walaupun di kandang Chelsea, tapi Tottenham sendiri pun juga lagi krisis sebenarnya. Maksudnya ya, Conte datang nggak bisa langsung nyulap banget, karena kan mereka tuh lebih parah lah dari Manchester United kalau gue bilangnya, dari segi pemain segala macam semua itu. Jadi ini bisa banget seri ya, tergantung nih Chelsea mana yang datang ya kan. Dia masih belum dapat back kiri dan wing back kiri dan wing back kanan ya. Kalau Aspi main terus, Alonso main terus, gue nggak yakin mereka kuat nggak ya, karena mereka juga berumur. Feeling gue ini bisa seri, jujur aja ya. Tapi bisa jadi banget Tottenham yang menang. Entah kenapa feeling gue begitu, antara seri atau Tottenham yang menang ya. Anyway, kita bakal main di hari Sabtu ya, jam 10, enak nih Sabtu di jam 10. Jadi sebelum match seperti biasa setengah 10 gue bakal live ya, untuk ya ngobrol-ngobrolin line up atau apalah, press conference. Dan setelah match gue juga bakal live untuk langsung ngebahas reaksi gue ataupun review pertandingannya. Oke? Gimana? Kau suka ya? Jangan lupa like ya video ini ya. Sorry, ini video bukan live langsung, tapi
Gimana pun juga yang kalau gue nggak bisa live, gue bikin konten video nggak apa-apa dong, bener nggak ya? Kalau suka jangan lupa like, subscribe, and thank you for watching.